Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mari kita merenung bersama mengenai suatu isu yang tidak hanya mendesak, tapi juga menjadi perbincangan hangat di berbagai forum. Topik yang kita bahas hari ini adalah pencemaran udara di Indonesia. Sebuah masalah serius yang menggiring kita pada refleksi mendalam mengenai kondisi lingkungan kita. Data dan penelitian terkini menyoroti bahwa kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Partikel-partikel berbahaya yang mengalir di udara tidak hanya menjadi ancaman kesehatan masyarakat, tapi juga menyebabkan dampak ekologis yang signifikan. Mengapa pencemaran udara menjadi sorotan utama saat ini? Pertama-tama, kita menyadari bahwa udara adalah elemen vital bagi kehidupan. Kualitas udara yang buruk dapat mengakibatkan masalah kesehatan serius, termasuk penyakit pernapasan, alergi, dan bahkan dampak jangka panjang lainnya. Selain itu, tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan global semakin memperkuat urgensi kita untuk mengatasi pencemaran udara ini. Melalui video ini, kami berharap dapat menciptakan perubahan positif untuk menjaga kebersihan udara kita dan meningkatkan kualitas hidup bagi semua. Sebelum ke bahasan yang lebih berat, kita bahas dulu yuk tentang pencemaran udaranya. Pada dasarnya, pencemaran udara adalah hadirnya zat fisik, kimia, atau biologi ke dalam udara dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Udara yang bersih umumnya hanya mengandung nitrogen, oksigen, argon, dan sedikit CO2. Maka, kadar CO2 yang berlebih serta kehadiran zat selain di atas termasuk ke dalam polutan udara. Nah, polutan udara ini bisa muncul dari berbagai kegiatan, baik kegiatan manusia atau timbul secara alami. Nah, kegiatan manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor, terus asap dari pabrik, asap dari industri, dan pembakaran hutan. Atau dari secara alaminya, bisa dari abu gunung berapi atau abu vulkaniknya, dan debu tanah yang tertiup angin ke udara. Pencemaran udara memberikan dampak negatif yang cukup signifikan, baik untuk manusia ataupun lingkungan. Untuk manusia, bisa mempengaruhi kesehatan manusia mulai dari iritasi, gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis, bahkan bisa menimbulkan kanker paru-paru. Sedangkan bagi lingkungan, pencemaran udara bisa membuat suhu bumi semakin panas akibat polutan gas rumah kaca, atau bahkan merusak lapisan ozon bumi. Jakarta menyandang kualitas udara terburuk di dunia. Jakarta kian memburuk. Pemirsa, berdasarkan data dari IQR, Jakarta menempati posisi kelima sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di kebijakan work from home. Udara Jakarta berada di angka 119 yang menunjukkan bahwa itu tidak sehat. Polusi udara di Jakarta yang semakin memburuk lagi jadi perbincangan akhir-akhir ini. Jakarta secara mengejutkan menempati peringkat pertama sebagai kota paling polutan di dunia pada Agustus yang lalu, setelah konsisten berada di jajaran 10 kota paling berpolusi secara global di tahun 2023. Tapi, apa penyebabnya ya? Kendaraan sering dianggap jadi penyebab utama polusi ini, padahal ternyata nggak cuma itu. Lembaga independen yang melakukan penelitian soal polusi udara, CREA, mengatakan kalau kontributor utama pencemaran udara di Jakarta justru berasal dari sektor industri, pembangkit listrik, dan pabrik. Sampai sekarang setidaknya ada 16 PLTU batubara yang berada tidak jauh dari Jakarta. 10 PLTU berlokasi di Banten dan 6 lainnya di Jawa Barat. Di tahun 2019 juga tercatat ada 418 pabrik industri yang ditemukan dalam radius 100 km dari Jakarta. 136 diantaranya beremisi sangat tinggi, seperti industri pengolahan semen dan baja, kaca, penyulingan minyak dan gas, logam, petrokimia, serta plastik. FYI aja nih, pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan pabrik industri nggak cuma menghasilkan pencemar CO2 aja, tapi juga zat-zat lain yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Nah, kalau dari pemerintah, langkah apa sih yang sudah dilakukan? Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penurunan emisi polutan udara. Industri perlu menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat perlu mengubah perilakunya agar tidak menyumbang polusi udara.
Untuk menekan tingginya polusi udara sekaligus perlindungan bagi masyarakat, pemerintah berencana menerapkan sejumlah upaya, yaitu dengan menerapkan sistem kerja hybrid, razia uji emisi, mobil yang melewati Jakarta harus minimal 4 penumpang, perketat pengawasan industri, serta pajak polusi udara. Polusi udara merupakan masalah yang serius yang perlu diatasi, dan upaya bersama dari berbagai pihak, polusi udara di Indonesia dapat ditekan dan kualitas udara dapat menjadi lebih baik. Kita menyadari urgensi untuk segera mengambil tindakan yang berarti. Jakarta, sebagai pusat sorotan, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Masalah ini tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor yang banyak, tetapi juga dari sektor industri yang turut menyumbang signifikan terhadap tingginya tingkat polusi udara. Sudah ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, seperti penerapan sistem kerja hybrid, razia uji emisi, dan juga pemberlakuan aturan ketat terhadap industri. Namun, perubahan yang sesungguhnya akan terasa ketika kontribusi aktif dari seluruh elemen masyarakat bergerak. Kita semua perlu menjadi bagian dari solusi dengan meningkatkan kesadaran akan dampak polusi udara, mengubah perilaku kita sehari-hari, dan mendukung penuh kebijakan lingkungan dari pemerintah. Dengan kolaborasi yang kuat, kita memiliki potensi besar untuk menjaga kualitas udara dan juga mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada generasi mendatang.